Amin. Kita angkat pujian dengan buku nyanyian nomor 574 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengar dan camkanlah hukum Tuhan minggu pagi ini terambil dari 2 Korintus
13 ayat yang ke-11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita ke hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Mari kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Pada
Epistel di minggu ini terambil dari 1 Korintus pasal 12, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Kita membaca secara bergantian. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada orang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada berbagai perbuatan, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang dengan roh dan kata-kata, ia memberikan karunia untuk memerintah bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikian epistel minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 16 Januari 2022. Yang pertama, nama minggu kita hari ini, minggu kedua setelah Epifanias, dengan topik Tuhan adalah kasih dan setia. Yang kedua, ibadah sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dilaksanakan secara virtual melalui Zoom pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Zoom dapat kita lihat di warta yang ada dibuat kita masing-masing. Bagian yang ketiga, kebaktian minggu tanggal 23 Januari 2022. Yang pertama, pukul 7.30, sektor Sion, Roma, Kolose, Korintus. Yang kedua, atau pukul 10, Betani, Galatia, Filipi, Kanan. Yang ketiga, atau pukul 3 sore, Nazaret, Judea, Efesus, Bethlehem. Bagian yang keempat, Bonataon dan Konven Pelayanan Penuh Waktu Distrik ke-28 Deboskap. Pada hari Senin 17 Januari 2022 diadakan acara Bonataon dan Konven Pelayan Penuh Waktu HKBP Distrik 28 Deboskap, bertempat di HKBP Cimanggis. Gereja kita menjadi tuan rumah di acara tersebut. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bagian yang kelima, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah Ferry Hotland Simanjuntak AMD Cap, anak dari Bapak Humala Simanjuntak, Ibu Mastiur Boru Pangaribuan. Alamat Kampung Babakan, RT 06, RW 08, nomor 33, Rawakalong, Curug, Depok. Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sektor Nazaret. Dengan tunangannya Yohan Yosela Marsaulina Boru Pangaribuan, Escape. Putri dari Bapak Jauhar Arifin SE, Ibu Lauhenti. Alamat Temanggung, Jawa Tengah, Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis.
Pemberkatan nikah di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, pukul 9. Bagian yang keenam, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, yaitu Ibu Mawai Sagala, lahir 20 Desember 1976, meninggal 11 Januari 2022, tutup usia 45 tahun 1 bulan. Istri dari Bapak Jerry Siagian, alamat Kampung Kebayunan, RT 01, RW 10, Tapos, Depok, dari sektor Kanaan. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan cepat terhibur. Bagian yang ketujuh, ibadah syukur 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat. Pada hari Minggu 23 Januari 2022 diadakan kebaktian Minggu sekaligus ibadah syukur 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat yang dilaksanakan di kantor pusat HKBP. Bagian yang ke-8, persembahan bulanan. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Perhalado sektornya masing-masing. Bagian yang ke-9, pelayan kebaktian Tahun Baru Keluarga pukul 00. Dihimbau kepada seluruh jemaat bisa memberikan persembahan Tahun Baru Keluarga pukul 00 tanggal 1 Januari 2022 yang telah kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Bagian yang ke-10, iuran diakoni sosial. Sesuai dengan keputusan pada rapat huria untuk diakoni sosial gereja kita di tahun 2022, telah ditetapkan iuran diakoni sosial sebesar 25.000 per bulan per kakak. Bisa kita sampaikan melalui sintua sektor kita masing-masing. Dan setelah pembacaan warta jemaat kita minggu ini, kita akan mendengarkan penjelasan sosialisasi terkait dengan program diakoni sosial tahun ini. Bagian yang ke-11, persembahan amplop resort. Pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 kita mengumpulkan persembahan amplop untuk keperluan resort. Bagian yang ke-12, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 9 Januari 2022 sebanyak 511 orang. Bagian yang ke-13, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 39 orang, ulang tahun pernikahan 25 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 10 sampai dengan 16 Januari 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis dalam Amsal pasalnya yang ke-9 ayat 11. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Bagian yang ke-14, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini sebanyak 8 kepala keluarga dengan jumlah Rp2.230.000. Bagian yang ke-15, keuangan gereja. Huria sebanyak 16.156.000. Pembangunan 2.466.000. Pusat 1.250.000.
392.000. Jumlah Rp20.014.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Selanjutnya kami persilahkan yang mewakili diakoni sosial untuk menyampaikan program-program yang terkait dengan diakoni sosial tahun 2022. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Untuk menindaklanjuti ataupun menjelaskan tentang warta jemaat tadi, maka izinkan kami dari Dewan Diakonia menyampaikan program kerja pelayanan diakonia di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Yang pertama, Dewan Diakonia adalah bagian dari pelayanan yang ada di HKBP yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan kasih atau asiniroha, juga meningkatkan berkaitan dengan pengetahuan, juga kesehatan, serta kerjasama dengan masyarakat yang ada di sekitar gereja kita, demikian juga dengan pemerintah. Dewan Diakonia terdiri dari 4 seksi. Yang pertama adalah seksi diakoni sosial. Diakoni sosial ini adalah unit dari Dewan Diakonia yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan huria tentang kasih, manang asiniroha sesuai dengan ketentuan ataupun program yang nanti akan kami bacakan. Yang kedua, seksi pendidikan, nah yaitu adalah bagian dari Dewan Diakonia yang dilaksanakan huria dalam rangka meningkatkan kompetensi yang ada di huria kita ini, dan juga untuk pelatihan, sehingga dengan demikian diharapkan setiap tahun bisa semakin meningkat pengetahuan kita. Kemudian yang ketiga, seksi kesehatan. Nah, yang ini bagian dari Dewan Diakonia yang melaksanakan tugasnya berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah seksi kemasyarakatan, yang ini adalah merupakan bagian dari Dewan Diakonia yang bertugas untuk melaksanakan kerjasama antara lain berkaitan dengan keamanan dan juga bentuk kerjasama yang lain terhadap masyarakat, demikian juga terhadap pemerintah. Amang inang, demikian juga naposo yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau tadi kita sudah mendengar apa itu Dewan Diakonia, demikian juga seksinya, ya tentu harus ada follow up ataupun program kerjanya supaya apa yang tadi dinyatakan sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP bisa diwujudkan secara bertahap, ya tentu sesuai dengan kemampuan yang ada di huria kita HKBP Cimanggis ini. Nah, oleh sebab itu tadi melalui warta jemaat sudah disampaikan Amang Inang. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan ini
tentu memerlukan biaya. Nah, sekaitan dengan itu Abang Idang, kami akan bacakan apa program kerja yang akan dilaksanakan oleh Huria kita melalui diakonia ataupun yang berkaitan dengan hak daripada jemaat. Jadi kalau tadi kewajiban yang sudah ditentukan melalui rapat Huria besarnya adalah 25.000 setiap bulan, dan sekarang kami akan bacakan ini kira-kira untuk apa. Nah, yang pertama seksi sosial. Melalui seksi sosial ini akan dilaksanakan kegiatan. Yang pertama, untuk orang yang sakit, maka Huria kita akan memberikan sebagai wujud kasih 300.000 rupiah. Untuk orang tua yang meninggal, 250.000 rupiah. Untuk ina atau ama nama balu ataupun yang meninggal, 200.000 rupiah. Kemudian untuk anak yang nikah ataupun boru, 200.000 rupiah. Untuk bencana alam, 1.500.000 rupiah seperti baru-baru ini yang terjadi di Kalimantan Barat. Kemudian santunan yatim piatu untuk usia 0 sampai 17 tahun besarnya 300.000 rupiah per orang. Kemudian untuk anggota jemaat yang meninggal 2 juta rupiah, ditambah dengan ada tambahan baru nih Abang Idang, pengadaan peti jenazah harganya 2.500.000. Jadi kalau ada yang meninggal sebagai wujud kepedulian kita, maka Huria kita akan memberikan wujud kasih. Dalam hal ini bentuk uang 2 juta rupiah, kemudian peti jenazah 2.500.000 rupiah. Jadi total untuk itu berarti adalah 4.500.000 rupiah. Nah, kemudian untuk para halado yang meninggal dunia adalah 4 juta rupiah. Kemudian untuk para halado yang sakit 600.000 rupiah. Jadi total untuk seksi sosial tahun 2020 ini 198.950.000 rupiah. Kemudian untuk seksi pendidikan akan dilakukan berbagai kegiatan. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui ya Bang Idang, ada kebijakan baru tentang asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional. Nah, ini diadakan untuk jenjang SD kelas 5, SMP kelas 8, SMA, SMK kelas 11. Nah, dalam hal ini juga kita akan memfasilitasi mereka, sehingga kita sangat mengharapkan anak-anak kita ini juga siap untuk menghadapi asesmen tersebut, karena anak-anak kita inilah generasi penerus yang bisa melanjutkan pelayanan kita di HKBP Cimanggis ini. Nah, sekaitan dengan itu, biaya untuk peningkatan kompetensi asesmen untuk SD kelas 5 tadi besarnya adalah 1.200.000. Nah, ini berkaitan dengan konsumsi dan fotokopi bahan untuk mereka. Sedangkan untuk SMP dengan hal yang sama 1 juta. Untuk SMA dan SMK yaitu adalah untuk konsumsi dan berkaitan dengan fotokopi bahan untuk mereka 800.000 rupiah. Kemudian yang keempat, Abang Idang yang kami hormati, juga kita sangat mengharapkan anak-anak kita terutama yang kelas 12, baik SMA dan SMK
Dalam hal ini supaya mereka siap menghadapi dalam hal ini ujian masuk perguruan tinggi, ya tentu dalam hal ini ada trik-trik yang akan mereka ketahui bagaimana caranya untuk mempelajari hal-hal yang penting yang bagaimana yang harus dikuasai, sehingga kita sangat mengharap mereka siap untuk menghadapi dalam hal ini baik dalam rangka pemilihan penjurusan di kira-kira di mana yang peluangnya lebih besar, dan juga dalam hal ini bagaimana supaya berhasil, sehingga kita sangat mengharap jemaat kita HKBP Cemanggi juga bisa dalam hal ini siap bersaing secara kompetitif, sehingga dalam hal ini juga mereka bisa diterima ya melalui usaha dan doa kita di perguruan tinggi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, berkaitan dengan itu ya diperlukan dana Rp800.000. Nah, itulah berkaitan dengan bahan dan juga konsumsi mereka. Nah, kemudian yang kelima, bagi kami kerjasama dengan dalam hal ini ya, kami memikirkan dari diakonia tentu kerjasama dengan ataupun keputusan dari rapat Parhalado, kita akan meningkatkan kompetensi guru-guru sekolah minggu kita. Yang ada dalam perhatian kami adalah anak-anak sekolah minggu ini adalah anak-anak yang masih muda. Tentu kalau dari segi psikologi ini berbeda dengan pembelajaran orang dewasa. Yang jadi bahan pertanyaan bagi kami, bahan renung adalah kenapa anak-anak lebih senang menonton antara lain televisi daripada katakanlah misalnya mendengar ketika guru-guru sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu maka huria kita melalui diakonia, ya tentu dalam seksi pendidikan, akan meningkatkan kompetensi guru-guru sekolah minggu, sehingga diharapkan mereka bisa bagaimana mengajar, bagaimana membuat media pembelajaran, sehingga kita sangat mengharap secara bertahap pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu bisa menarik, bisa dipahami. Ya tentu dalam hal ini yang paling penting adalah kalau firman Tuhan itu sejak kecil bisa mereka kuasai, maka dengan demikian kita sangat mengharap siaplah mereka kokoh bertumbuh baik secara jasmani, demikian juga tentang rohani, sehingga dengan demikian kita tidak perlu takut terhadap mereka dan mereka siap, sehingga dalam hal ini tahu tanggung jawab mereka. Apalagi zaman now sekarang di era revolusi industri 4.0, demikian juga abad ke-21 ini yang namanya media sudah merupakan suatu keharusan. Nah, sekaitan dengan itu kita akan meningkatkan kompetensi mereka dengan retreat, di mana kita juga akan mengundang para ahli, sehingga diperlukan biaya untuk mereka Rp14.580.000. Kemudian yang keenam, pemberian penghargaan untuk anak-anak kita yang berprestasi, juara 1, 2, dan 3, baik dari bidang akademik dan non-akademik. Untuk juara yang pertama diberikan penghargaan Rp300.000, masih sama dengan tahun lalu. Kemudian yang juara kedua Rp250.000, sedangkan untuk juara ketiga Rp200.000. Jadi untuk seksi pendidikan total semuanya adalah Rp31.480.000. Yang ketiga, seksi kesehatan. Abang Inang, memang dalam Dewan Diakonia, kalau kita melihat seperti tahun lalu, walaupun ada seksinya 4, barangkali yang kita rasakan baru 2, Bang Inang. Nah, tapi mulai tahun ini, seksi yang 2 lagi adalah yang berkaitan dengan kesehatan, demikian juga kemasyarakatan, ini akan diaktifkan. Nah, sekaitan dengan itu Bapak Ibu yang kami kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari seksi kesehatan akan dilaksanakan yang pertama, deteksi kanker serviks 1 kali setahun, jumlahnya Rp4 juta biayanya, kemudian penyuluhan untuk
remaja dan Naposo Bulong tentang akibat pergaulan bebas. Nah, yang ini Rp1.500.000. Ada bakti sosial donor darah, biayanya tidak ada. Ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Depok, ini pun biasanya tidak ada. Karena dalam hal ini kami dari Dewan Diakoni akan berusaha dengan mereka, karena kami tahu bahwa Pemda juga punya dana untuk ini. Kemudian yang terakhir, Abang Inang, ini adalah seksi kemasyarakatan, Abang Inang. Nah, seksi kemasyarakatan ini akan melakukan kegiatan. Yang pertama adalah kerjasama dengan lingkungan gereja antara lain dengan Pemda Depok, Polsek Koramil, Tagana, dan masyarakat dalam rangka menjaga keamanan, juga masalah perparkiran, pengadaan rambu lalu lintas, dan juga penanggulangan bencana alam. Kemudian yang kedua, nah ini dananya tidak ada, jadi kita dalam hal ini mengupayakan supaya juga dari Pemda Depok ada tentang hal ini. Kemudian yang kedua, inisiator sinergitas antara seksi kemasyarakatan dengan Dinas Sosial, yaitu berkaitan dengan penanganan anak jalanan, panti asuhan, fakir miskin, lansia, dan jompo. Yang kedua, dari tentang pendidikan, ini adalah menangani tentang anak-anak yang putus sekolah. Sedangkan untuk kesehatan berkaitan dengan posyandu, lingkungan hidup, penataan layanan, serta kesehatan, keindahan, keamanan, ketertiban, kenyamanan, ini dananya nol. Jadi kita ini mengharapkan dananya dari Pemda. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan amplop lebaran untuk Polsek dan Koramil masing-masing Rp250.000, karena sebagaimana kita ketahui pada saat kita merayakan hari Natal, demikian juga tahun baru, mereka juga selalu siap, sehingga dalam hal ini kita bisa dengan tenang, dengan aman menjalankan ibadah di gereja kita. Yang terakhir, bekerjasama dengan Tagana tentang tanggap bencana alam, ini dananya tidak ada, sehingga total untuk seksi kemasyarakatan biaya yang diperlukan hanya Rp500.000. Jadi rekapitulasi anggaran semuanya untuk diakoni sosial, untuk seksi sosial tadi Rp198.950.000, seksi pendidikan Rp31.480.000, seksi kesehatan Rp5.500.000, seksi kemasyarakatan Rp500.000. Jadi total biaya Dewan Diakonia yang terdiri dari 4 seksi pada tahun ini adalah Rp236.430.000. Abang Inang yang kami kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana cara untuk menanggulanginya? Yang pertama adalah adanya kesehatian seperti yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 2, dikatakan, hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Wujud, kalau kita menyatakan kasih, tentu harus ada action, harus ada perbuatan. Karena sebagaimana kita ketahui, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan hasil rapat huria, sebagaimana kita ketahui bahwa rapat huria adalah rapat yang tertinggi yang ada di huria kita ini, yang telah kita laksanakan pada tanggal 5 Desember 2021, maka setiap bulan dari setiap KKA, dalam hal ini diwajibkan biayanya Rp25.000. Sebagai gambaran begini, Abang Inang, jumlah ruas HKBP Cimanggis adalah 560
kakak. Jadi kalau kita kalikan dengan 25.000, maka dana yang terkumpul baru 146 juta rupiah. Jadi kalau kita lihat dari jumlah anggaran tadi, masih kurang 90.430.000 rupiah. Maka kekurangan yang 90.430.000 rupiah ini, Abang Idang, antara lain akan diperoleh melalui pelian ataupun amplop sekali sebulan, minggu kedua. Kemudian yang kedua adalah poti parasian, sebelum kita masuk, tadi ada di bawah. Kemudian juga yang berikut ucapan syukur, dan juga upaya-upaya lain yang akan dilakukan oleh Huria, sehingga dengan demikian kekurangan dana yang 90.430.000 tadi diharapkan bisa tertanggulangi dengan baik. Abang Inang yang kami kasih dalam Kristus Yesus, dan masalah keuangan ini tentu ya harus transparan, akuntabel. Transparan artinya harus jelas, dan juga akuntabel artinya bisa dipertanggungjawabkan. Maka melalui rapat Huria sudah ada ketentuan. Yang pertama yang harus dilakukan, walaupun besaran-besaran itu tadi sudah ada, maka sebelum kegiatan dilakukan harus ada proposal ataupun TOR. Sehingga dengan demikian ini jelas tujuannya apa, di mana, untuk apa. Kemudian setelah kegiatan harus ada laporan. Itu dana untuk apa? Tentu dibarengi dengan dokumen-dokumen yang membuktikan tentang pengeluaran tersebut. Nah, sekaitan dengan ini Abang Inang, intinya kami menyadari kalau memang kita ya memikirkan memang berat Abang Inang ya. Tetapi sesuai dengan minggu kita, minggu kedua hari ini, Epifanias, artinya Hapapadar, asini rohani debata, jalaidora nama baik kita, Puitolhas untuk tahun 2022. Kalau kita bisa melihat, atau kalau kita melihat 2021, banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi dalam hal ini kita yakin dan percaya, karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi, dan Allah yang senantiasa menyertai kita. Maka di dalam iman itulah, dan di dalam kesehatan kita, sesuai dengan tahun HKBP yang ditetapkan oleh pusat tahun ini adalah, yaitu adalah tahun dalam hal ini Hasadaun Niroa, sesuai dengan Filipi 2 pasal 2 tadi. Maka kami dalam hal ini dari Dewan Diakonia, ya tentu juga yang sudah disepakati oleh Huria melalui rapat Huria dapat berjalan dengan baik. Tentu dalam hal ini sekali lagi Abang Inang, kami dari Dewan Diakonia akan berusaha untuk meningkatkan pelayanan dari Huria kita, sehingga dengan demikian yang namanya kasih itu bisa diwujudkan. Karena inti daripada hukum Taurat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus hanya 2. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita menyatakan kasih terhadap terutama sesama warga kita, maka tolonglah ini kita bantu Abang Inang, kita wujudkan, sehingga dengan demikian dapat dirasakan kasih kita, kasih Tuhan yang mengasihi kita, sehingga dengan demikian program ini dapat terlaksana dengan baik. Demikian sosialisasi yang bisa kami sampaikan. Sekiranya Abang Inang ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh ditanyakan melalui sintua sektor masing-masing,
ataupun melalui Dewan Diakonia, kami akan menjelaskan dengan sebaik-baiknya, dan juga dalam waktu dekat Huria kita akan menerbitkan buku yang berkaitan dengan buku tentang diakonia, sehingga dengan demikian jelas dalam hal ini termasuk pemasukan dan pengeluarannya nanti Amanginang, sehingga pelayanan kita bisa semakin nyata dirasakan oleh setiap jemaat yang ada dalam Huria kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 22 sambil kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu hari ini lewat firman-Nya yang disaksikan dalam kitab Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Ada seorang bapak yang kaya raya. Dia sudah ditinggal mati oleh istrinya. Hanya memiliki satu putra. Itu anak satu-satunya. Ketika anak ini berumur 14 tahun, naas mengalami atau mengenai dia. Si anak itu mati tertabrak oleh seorang pria yang ugal-ugalan. Si bapak itu sangat hancur sepeninggal anak yang dikasihi atau anak satu-satunya. Pada saat itu ada beberapa hal yang bisa dia lakukan. Ada beberapa pilihan yang bisa dia perbuat dengan peristiwa yang dialami. Pilihan pertama adalah balas dendam. Dia punya banyak uang untuk menyewa pembunuh bayaran, membunuh si pria yang ugal-ugalan itu. Atau pilihan yang kedua, dia bisa melapor ke jalur hukum supaya dia dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Tapi si bapak tidak memilih kedua hal itu. Dia memilih atau melakukan pilihan yang ketiga. Dia mengampuni si pria itu dengan satu syarat. Dia harus mau diangkat menjadi anaknya. Dengan demikian, anak itu pun mau diangkat. Maka mulai dari saat itu, si bapak memang berduka karena ditinggal oleh anak kandungnya. Tapi dia tahu, dia tidak akan berduka selama-lamanya karena ada pria yang menggantikan sebagai anak angkatnya. Dia tahu kalau dia memilih pilihan yang pertama dengan membunuh si pria yang ugal-ugalan itu, hatinya tidak akan kembali tenang. Meski dia membunuh si pria yang menabrak anak satu-satunya itu. Atau jika dia melaporkannya ke jalur hukum sekalipun, dia dihukum seberat-beratnya, itu pun tidak membuat dia bisa menjadi tenang kembali. Dia tahu pilihan yang ketiga. Walau dia harus mau mengampuni,
dan menerima dia sebagai anak. Tapi itu bisa menyembuhkan. Sejak saat itu sebagai anak angkat, maka seluruh harta warisannya itu menjadi hak si anak pria yang ugal-ugalan, yang menabrak anak kandungnya tadi. Bapak, ibu, saudari, ini yang disebut dengan kasih setia. Dia berlimpah dengan kasih setia. Agaknya Tuhan Allah kita yang kita kenal bisa kita gambarkan lebih daripada apa yang diperbuat si bapak itu. Manusia adalah gambaran dari pria yang ugal-ugalan itu. Anak kandungnya yang mati itu adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu. Dan si bapak yang kaya raya itu adalah gambaran Tuhan Allah kita. Tuhan yang kita kenal ternyata adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia, berlimpah kasih setia. Dan itu juga yang disaksikan pada Minggu Epifanias yang kedua ini, bahwa kita mengenal atau memiliki Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Allah adalah kasih dan setia. Itu menjadi topik renungan pada minggu hari ini. Bapak, ibu, saudara-saudari, melalui kesaksian pemazmur ini, kita akan melihat kasih setia Tuhan itu paling tidak dalam 3 hal yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama, kasih setia Tuhan itu tidak terbatas. Tidak ada satupun yang bisa melampaui dan membatasinya. Kita baca di ayat 6 disaksikan pemazmur, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Langit dan awan itu mau menegaskan beberapa hal. Ketika disebutkan pemazmur, kasih setia Tuhan sampai ke langit dan sampai ke awan, hal yang pertama yang mau dia tegaskan adalah bahwa kasih setia Tuhan itu tidak terbatas. Kita tahu langit, dia selalu ada baik siang maupun malam. Demikian halnya kasih setia Tuhan, selalu ada baik dalam waktu suka maupun dalam duka, dalam waktu terang maupun waktu gelap. Kasih setia Tuhan digambarkan sebagai langit dan awan, atau sampai kepada langit dan awan. Kita tahu untuk melihat langit tidak butuh lama. Kita tinggal menoleh ke atas, kita lihat langit, itu adalah kasih setia Tuhan. Maka demikian halnya untuk melihat kasih setia Tuhan tidak butuh lama dan tidak sulit. Kita menengadah saja ke atas, kita tahu bahwa kasih setia Tuhan tetap ada di sekeliling kita. Dan kasih setia Tuhan tidak berubah dari masa ke masa, dia tetap ada. Kasih setia Tuhan tidak ada yang dapat menutupi. Siapa di antara kita di dunia ini yang bisa menutup langit ini semuanya? Tidak ada. Maka ketika pemazmur menggambarkan kasih setia Tuhan sampai ke langit dan ke awan, tidak ada satupun hal di dunia ini atau orang di dunia ini yang bisa menutup kasih setia Tuhan kepada kita. Ini yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 8 ayat 38. Di sana disebutkan sampai ayat 39. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini yang disebutkan pemazmur tadi, ketika dia nyatakan kasihnya sampai ke langit, setianya sampai ke awan, tak ada satupun di dunia ini, baik yang di atas maupun yang di bawah, makhluk lain atau pemerintah, penguasa atau apapun itu, yang bisa memisahkan kita dari kasih setia Tuhan Allah kita. Kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-7 dalam Mazmur itu. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Ada gambaran gunung dan samudra raya yang hebat. Gunung mau menegaskan bahwa kasih setia Allah itu kokoh, menjulang tinggi, yang bisa dilihat oleh semua orang tanpa terkecuali. Dia kokoh.
Kemudian sebutan samudra mau menegaskan itu adalah tempat yang paling terdalam sekalipun. Maka kasih Tuhan juga sangatlah sampai ke hal yang paling terdalam yang ada di dunia ini. Ini yang disaksikan oleh nyanyian sekolah minggu yang mengatakan, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Tak ada satupun yang melebihi kasih setia Tuhan. Lebih tinggi dari semuanya, lebih dalam dari semuanya, lebih indah dari semuanya. Demikianlah Tuhan tidak pernah bisa berhenti mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu, mengasihi saudara-saudara sekalian, mengasihi kita semua. Dan di dalam kasih setia Tuhan yang tak terbatas dan tak berkesudahan itulah kita sekarang melangkah di tahun 2022 ini. Tuhan memang tidak menjanjikan tahun ini tanpa tantangan, tanpa penderitaan, tanpa kesulitan. Tapi Tuhan menjanjikan kasih setianya akan tetap dan tidak berkesudahan. Hal yang kedua yang kita lihat dari kesaksian pemazmur, bahwa kasih setia Tuhan itu melindungimu. Setelah dia tak terbatas, sekarang yang kedua, kasih setia Tuhan sanggup melindungi kita. Kalau saya mau bertanya, di manakah tempat teraman yang ada di dunia ini? Belakangan ini kita dikejutkan dengan kemajuan teknologi, munculnya sebuah planet yang baru yang dikenal dengan metaverse. Metaverse ini memang sangat menjanjikan, menggiurkan. Katanya bisa kita berada di dalam metaverse itu, di dunia yang baru itu, kita dalam real waktu yang nyata, saya dan Anda bisa bertemu di sana. Dan dengar-dengar di metaverse ini, dunia maya ini sudah ada semuanya. Gereja pun sudah ada, hanya pendetanya belum ada katanya. Karena kalau mau masuk ke sana kita butuh uang yang banyak dengan membeli alatnya itu. Ini tidak angan-angan lagi, sudah ada di hadapan kita. Sebuah dunia ditawarkan, dunia yang baru yang menjanjikan kegairahan hidup atau kesenangan hidup. Tapi saya mau tegaskan lewat pemazmur ini bahwa itu pun tidak menjanjikan. Sebagai tempat berlindung yang aman, semua itu pasti ada batasannya. Karena satu-satunya tempat kita berlindung yang paling aman hanyalah Tuhan Allah kita. Disebutkan di ayat 8, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Berlindung dalam naungan sayapnya. Ibarat burung yang melindungi anak-anaknya dengan sayapnya. Itu akan memberikan kehangatan kepada si anak itu. Itu akan menjaganya dari serangan musuh atau mangsa-mangsa atau binatang-binatang buas yang lain. Dan juga ketika dia membuat anak-anaknya di bawah naungan sayapnya, itu menjanjikan keteduhan bagi anak-anak itu. Demikian halnya jikalau kita berlindung dalam Tuhan, Dia akan memberikan kehangatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Dia akan menjaga kita dari hal-hal yang mau merongrong kehidupan kita, termasuk kemajuan zaman ini. Dia akan memberikan keteduhan kepada kita di tengah-tengah kegersangan kehidupan yang ada di dunia ini. Demikianlah jika kita berlindung dalam naungannya. Saya tertarik dengan upama Batak yang mengatakan eme sita batua perlinggoman ni siboro. Debata dona martua horas masudehi tahun di parorot. Eme sita batua itu adalah salah satu jenis dari padi yang pernah dibiasakan ditanam oleh orang Batak. Eme sita batua kira-kira diterjemahkan dengan padi keberuntungan. Biasanya batangnya itu lebih besar dan lebih kokoh, daunnya dia lebih besar dan juga, bahasa Indonesia ini biurna,
Aku boto pokoknya biurna. Apa? Bulir. Ya terima kasih. Mau lihat dapat. Bulirnya lebih panjang dan lebih lebat. Dengan keadaan yang demikian, dia akan bisa menjadi tempat yang aman di bawahnya, berlindung anak-anak kodok, si borok, ya anak-anak kodok itu. Jadi karena dia adalah batangnya besar, kemudian daunnya juga lebat, bulirnya juga panjang dan bisa tempat berteduh. Itu sebabnya disebut emesita batua do perlinggoman nih si boro. Allah menjadi gambaran dari emesita batua itu. Dia adalah tempat berlindung yang paling aman bagi kita semua tanpa terkecuali. Maka sekali lagi, kasih setia Tuhan melindungimu. Yang ketiga ini yang terakhir. Kasih setia Tuhan mengenyangkanmu. Kenyang. Berarti full, tidak ada yang kosong. Ibarat gelas yang diisi dengan air sampai ke atas, full. Kasih setia Tuhan kepada kita mengenyangkan. Tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung, tapi full. Dalam bahasa Batak dia pakai bahasa yang paling enak didengar. Mahap. Ya, dipa mahap. Mahap do akajol mana rotu bagas di Jahoba sian akatabo-tabo na adong di bagas joron di Batak. Orang-orang yang benar-benar menggantungkan kehidupannya kepada Allah, dia akan dikenyangkan oleh berkat kasih karunia yang dari Tuhan Allah. Di ayat ke-7 tadi dikatakan di bagian terakhir, manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Tidak hanya manusia, juga hewan. Kita bertanya, bagaimana Tuhan memelihara hewan? Bagaimana Tuhan memperhatikan hewan-hewan? Itu ada banyak kesaksian, tapi saya pilih misalnya Matius 10. Kita boleh membuka Matius 10 ayat 29 sampai 31. Ini adalah kesaksian bagaimana Allah memperhatikan termasuk hewan, tidak hanya manusia. Di ayat Matius 10 ayat 29 sampai 31. Di sana disebutkan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 30, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ini adalah janji yang kita terima dari Tuhan Allah. Dia akan mengenyangkan kita. Sedangkan burung pipit dia pelihara dan dia perhatikan. Apalagi kita anak-anaknya. Lebih lagi akan diberikan Tuhan mengenyangkan kita. Dan di ayat 10 pada Mazmur tadi disebutkan Tuhanlah sumber hayat. Dia sumber kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Bapak, Ibu, saudari, demikianlah kasih setia Tuhan, tidak terbatas, melindungimu dan mengenyangkanmu. Oleh karena itu, berdoalah sebagaimana pemazmur berdoa senantiasa supaya Tuhan melanjutkan itu di dalam kehidupan kita. Dan berusahalah untuk semakin mengenal Tuhan. Biarlah setiap perjumpaanmu dengan Tuhan membuatmu semakin mengenalnya. Biarlah setiap perjumpaanmu dengan Tuhan mengubahmu menjadi orang yang lebih tulus hati lagi. Kita menggambarkan perjumpaan dengan Tuhan itu adalah ibadah. Maka setiap kau beribadah, hendaknya lah pengenalanmu akan Tuhan semakin jelas dan nyata. Setiap engkau beribadah, hidupmu diubahkan menjadi lebih tulus lagi untuk mengikut Tuhan Allah kita. Memang pada faktanya ada orang yang rajin beribadah tapi rajin juga merbada. Ini sangat menyayangkan, disayangkan. Dia masih mau dikuasai oleh kehidupan dan cara hidup orang-orang fasik. Disebutkan di ayat 1 sampai dengan ayat 5 dalam Mazmur 36,
Orang-orang fasik itu hanya memikir-mikirkan kejahatan, merancang kejahatan, sampai di tempat tidurnya pun dia itu hanya merancang-rancang kejahatan. Dia tidak pernah mau menolak tindakan kejahatan, tapi seolah-olah berkompromi dengan kejahatan. Hati-hati, Tuhan sudah sebutkan. Mari kita bicara atau kita baca di ayat 13. Ini memang bukan bagian dari nats khotbah, tapi penting saya tegaskan. Di ayat 13 tentang kehidupan orang fasik. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Tidak hanya jatuh, tapi dibanting, tidak dapat bangun kembali. Kalau sekarang ini di sekelilingmu ada orang fasik, orang jahat, kelihatannya seperti menyenangkan dan membahagiakan, ingat itu adalah semu. Tidak bertahan lama. Karena jikalau sudah tiba waktunya Tuhan menunjukkan keadilan hukum-hukumnya, mereka akan jatuh, dibanting dan tidak akan bangun lagi. Jadi biarlah hatimu makin tulus hanya kepada Tuhan Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Kami benar-benar bersuka cita mendengar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersuka cita mengenal Allah seperti Engkau yang penuh dengan kasih setia. Kasih setiamu tidak terbatas. Kasih setiamu melindungi kami. Kasih setiamu mengenyangkan kami dari berkat-berkat yang Engkau berikan. Tuhan, ajarlah kami seluruh umat-Mu yang boleh hadir di gereja ini atau mengikuti ibadah secara live streaming di tempat kami masing-masing, supaya kami semakin lagi mengenali Engkau dan benar-benar berubah menjadi orang-orang yang tulus hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sekarang lebih percaya diri berjalan di tahun 2022 ini, bahwa jikalau kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, kasih setiamu akan melingkupi kami. Tak ada satupun kekuatan yang ada di dunia ini, di atas atau di bawah, yang bisa menghalangi atau menutupi kasih setiamu kepada kami. Itu adalah oleh hanya karena besarnya cinta kasih-Mu bagi kami semua. Tuhan, tolonglah kami, seluruh umat-Mu ini, menghidupi firman-Mu ini dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersyafaat bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Cimanggis ini. Sertai mereka ya Tuhan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Anugerahkan kepada mereka kekuatan dan kesehatan, umur panjang, serta rezeki atas segala pekerjaan tangan mereka. Kami bersyukur atas berkat-Mu bagi sebagian dari jemaat-Mu yang mensyukuri berkat ulang tahun, kelahiran, dan pernikahan di dalam 1 minggu ini. Tuhan, ajarlah mereka untuk memakai hari-hari mereka sedemikian hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang masih berjuang dalam sakit penyakit yang mereka derita, supaya mereka Tuhan tetap teguh berpengharapan. Kami memiliki Engkau, Allah yang penuh dengan kasih setia. Engkau sanggup memulihkan seluruh sakit penyakit jemaat-Mu. Kami berdoa bagi seluruh tantangan yang akan kelak kami hadapi pribadi lepas pribadi, atau keluarga, atau setiap sektor, atau jemaat-Mu gereja HKBP Cimanggis ini. Engkaulah Tuhan yang meneguhkan hati kami, yang menguatkan kami untuk menghadapi semua itu dengan senjata iman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan yang kedua. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah
sungguh baik dan benar, hendaklah kita baik dan benar. Kasih adil dan kudus, Tuhanku Maha Kasih adil dan kudus, hendaklah kita adil dan kudus. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kehidupanku. Sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, hendaklah kita baik dan benar. Tuhanku Maha Kasih adil dan kudus, Tuhanku Maha Kasih adil dan kudus, Tuhanku Maha Kasih adil dan kudus, hendaklah kita adil dan kudus. Kita nyanyikan ayat pertama, semua bangkit berdiri. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Kristus, kami seluruh majelis yang bertugas pada ibadah pagi ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.